A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara semua untuk merenung, berpikir tentang siapa kita sebenarnya. Dan saya akan mengajak saudara merenung satu ayat yang luar biasa di dalam Al-Quran, yaitu Al-Hadid ayat 3. Di situ dijelaskan huwal awalu wal akhiru wal batinu wassahiru. Artinya dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir. Kalau kita sudah memahami ini, maka disitulah kita akan menemukan diri kita siapa sebenarnya. Nah, kalau dia yang awal, dia juga yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir, siapa kita sebenarnya? Di mana adanya kita? Siapa sebenarnya ini? Inilah yang saya ingin kita renungkan bersama, siapa kita. Ternyata kita ini tidak ada. Huwal awalu wal akhiru wal batinu wassahiru. Kita ini tidak ada. Lalu siapa yang awal? Siapa yang akhir? Siapa yang batin? Siapa juga yang zahir? Sebab Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi di sini kita sangat berhati-hati. Kalau kita sudah memahami semua ini, bahwa kita ini sungguhnya tidak ada, maka pasti kita menyaksikan Allah setiap saat. Menyaksikan kenyataan Allah yang ada pada diri kita.
Apa kenyataan Allah yang ada pada diri kita yang selama ini yang kita akui? Kenyataan Allah yang ada pada diri kita ini adalah yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, dan semuanya. Itulah kenyataan Allah. Kalau kita sudah memahami bahwa kita ini sesungguhnya tidak ada, kita pasti menyaksikan Allah di dalam setiap tindakan, perbuatan, di dalam setiap sembahyang, setiap gerak di dalam sembahyang. Saudara, kalau kita tidak menyaksikan Allah di dalam sembahyang, lalu siapa yang kita sembah? Menyembah itu adalah penyaksian. Maka di sini akan kita bongkar rahasianya. Ketika kita sembahyang lalu takbir, Allahu Akbar, itulah sesungguhnya. Itulah yang menyembah dan yang disembah. Karena yang menyembah dan yang disembah itu adalah satu. Ketika kita ruku, itulah dia. Sujud itulah dia. Karena itulah kenyataan Allah. Kenapa dikatakan itulah kenyataan Allah? Karena kita ini tidak ada. La haula wa la quwata illa billah. Tidak punya daya upaya kecuali Allah. Yang paling berbahaya jika kita di situ merasa bahwa akulah yang ruku sujud dan lain sebagainya. Berarti kita sholat berbuat dosa. Bukan mendapat pahala, tapi yang kita dapat adalah dosa. Karena kita mengambil haknya Allah. Merampok hak Allah. Saudara, jangan bermain-main dalam kehidupan ini. Karena betapa sakitnya di dalam kematian itu apabila kita tidak mengenal diri. Betapa sakitnya dalam kematian itu apabila kita tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah, maka mustahil dia bisa kembali kepada Allah. Sangat mustahil. Jangan bermain-main dalam kehidupan ini. Karena kita akan kembali dipertemukan kehidupan ini, insya Allah. Pada saat dalam sakratul maut sampai perjalanan sepanjang zaman. Betapa sakitnya dalam kematian seseorang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana kita supaya bisa mengenal Allah? Di situ sudah sering kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi saudara, kita tidak dituntut untuk mengenal Tuhan. Tidak. Tapi kita dituntut untuk mengenal diri. Siapa kita sebenarnya? Siapa yang dimaksud? Wal awalu wal akhiru wal batinu was sahiru. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Tuhan itu berawal dan berakhir, berarti sama dengan sesuatu.
bertentangan laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti sesuatu. Yang dimaksud huwal awal wal akhir wal batinu was zahir adalah sifat Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan. Siapa sifat Tuhan? Kita inilah sifat Tuhan. Bukan yang lain. Kalau bukan itu yang dimaksud, kenapa dikatakan huwal awal wal akhir huwal batin was zahir? Sedangkan kata ini adalah firman Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengatakan aku yang awal, aku yang akhir, aku yang batin, aku yang zahir? Justru dia mengatakan huwal awal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Coba kita pikirkan saudara. Inilah saya mengajak saudara untuk berpikir, merenung. Agar kita semua tidak gagal faham dalam masalah ini. Perbaiki pengenalan kita. Perbaiki jalan kita. Perbaiki tujuan kita. Tujuan kita hanya Allah semata. Dari Allah kepada Allah kembali segala sesuatu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa kembali kalau kita tidak mengenal yang akan kita tuju? Subhanallah. Semoga bisa dipahami, betul-betul kita hayati masalah ini. Sekali lagi, jangan bermain-main dalam hidup ini. Hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.